Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik dalam kondisi terutama pandemi. Semoga pandemi segera pergi jauh-jauh dari muka bumi ini, terutama dari Indonesia ya. Kemudian aku juga berharap karena pandeminya udah membaik nih, berarti kondisi ekonomi juga semakin membaik pula. Kali ini aku ingin sharing tentang beberapa minimalis habits atau kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kebiasaan pertama, bangun lebih awal. Kalau misalnya sebelumnya teman-teman itu bangun jam 6 atau mungkin jam 7 karena jarak dari rumah ke kampus atau rumah ke kantor itu dekat, jadi kayaknya bangun agak siang itu nggak masalah, nggak akan telat datang sampai kantor. Tapi buatku, bangun lebih awal sebelum matahari itu terbit, itu rasanya sedikit berbeda. Buatku bangun lebih pagi itu mempunyai benefit yang lumayan banyak. Pertama, kita mempunyai waktu yang panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita pergi beraktivitas. Kedua, karena kita nggak buru-buru dan semuanya sudah kita siapkan, maka kita tidak akan ketinggalan barang tertentu. Misalnya ketinggalan handphone, ketinggalan kartu e-money untuk naik MRT, atau ketinggalan buku PR. Ketiga, buat orang-orang yang bekerja 9 to 5, bangun lebih pagi itu juga bikin kita lebih bugar rasanya, karena kita jadi punya waktu untuk olahraga, minimal stretching setiap pagi, dan juga kita nggak terlambat sampai di kantor sehingga gaji kita nggak dipotong. Kebiasaan yang kedua adalah banyak minum air putih. Aku sendiri menyadari bahwa sebetulnya air itu adalah bahan esensial, materi esensial yang kita perlukan, tapi kadang kita lupakan. Komposisi dalam tubuh kita, 70%-nya adalah air. Darah kita ada airnya. Sel dalam tubuh kita itu ada airnya. That's why air adalah materi esensial yang memang kita perlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengubah kebiasaan kita untuk bisa lebih sering minum air putih? Kalau aku sendiri, aku memasang alarm di handphone. Jadi alarm, kan kita bisa ya ngeset alarm tiap 2 jam sekali itu dia berbunyi. Artinya kalau dia alarm itu berbunyi, artinya aku harus minum segelas air putih. Nah, bagaimana supaya kebiasaan baik ini akan berulang terus setiap hari? Salah satu kunci supaya kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik adalah dengan membuatnya terlihat. Kalau misalnya teman-teman itu bekerja 9 to 5, mungkin bisa dimulai dengan menyediakan 1 liter botol air di dekat laptop atau di dekat pokoknya di meja teman-teman semua deh. Kemudian mulai pasang alarm kayak yang aku lakukan tadi. Pasang alarm setiap 2 jam. Jadi setiap 2 jam kalau si alarm itu bunyi, saatnya teman-teman itu menenggak segelas air putih. Kebiasaan baik yang ketiga, olahraga teratur. Nah, sebetulnya ini adalah sambungan dari habit yang pertama tadi, yaitu bangun lebih awal. Bangun lebih awal itu juga bisa memberikan waktu untuk kita melakukan olahraga kecil-kecilan lah, nggak usah yang berat-berat. Misalnya niruin senam aerobik di YouTube. Bahkan aku setiap pagi aja kadang suka menyempatkan sekitar 15-30 menit untuk ngikutin video workout di YouTube. Ada banyak manfaat ketika kita bisa melakukan olahraga setiap pagi. Pertama, badan kita menjadi lebih fit. Jadi selama sehari itu kita tuh badannya tuh kayak seger gitu. Karena itu juga aku rasakan kalau misalnya aku setiap pagi bisa olahraga ringan, seharian itu aku akan merasa lebih fit aja, badannya lebih bugar.
Yang kedua, karena kita melakukan olahraga setiap hari, maka metabolisme tubuh kita itu juga meningkat, sehingga makanan-makanan yang kita cerna selama seharian itu akan diubah menjadi energi. Jadi nggak akan ada yang namanya penumpukan lemak. Benefitnya adalah berat badan kita menjadi lebih stabil. Benefit yang ketiga, olahraga juga membantu kita untuk membangun kedisiplinan dalam diri kita sendiri. Yang keempat, detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun dari dalam tubuh kita. Nah, buat aku, orang Indonesia dan orang Jawa, salah satu cara detox yang paling mudah dan murah adalah puasa. Aku yakin teman-teman yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa Ramadan, itu pasti mengalami yang namanya perubahan dalam tubuh kita ya. Nah, sebetulnya ada banyak sekali metode detoksifikasi ya. Aku aja juga pernah melakukan detox itu dengan hanya minum jus selama sehari penuh, nggak makan nasi, nggak makan berat, pokoknya nggak makan padat, hanya minum jus. Dan buatku itu lumayan berhasil. Ketika dilakukan secara berkala, itu bikin berat badannya lebih stabil dan juga bikin kulitnya lebih glowing. Kebiasaan yang kelima, kurangi 4G. Jadi sebetulnya 4G ini bukan tentang sinyal handphone. 4G yang aku maksud di sini adalah pertama, gula. Gula adalah salah satu penyebab orang mengalami obesitas, kemudian penyakit diabetes, dan juga biasanya akan merebet ke penyakit-penyakit yang lain. Nah, aku sendiri adalah keluarga dengan keturunan diabetes, sehingga aku memang membatasi konsumsi gula. G yang kedua adalah gorengan. Kita sebagai orang Indonesia, terutama aku orang Jawa, itu adalah orang yang selalu melihat gorengan di mana-mana. Di stasiun kereta, di stasiun MRT, di meja makan, di meja ruang meeting, dimanapun itu selalu ada yang namanya gorengan. Mungkin buat teman-teman ada yang nggak bisa lepas dari gorengan, tapi mungkin ada baiknya ketika teman-teman itu ingin mulai memperbaiki kualitas hidup, terutama dalam kondisi kesehatan, kurangilah yang namanya gorengan. Nah, sekarang sebetulnya ada banyak cara untuk makan gorengan tanpa minyak, yaitu dengan menggunakan oven atau air fryer. G yang ketiga adalah gluten. Gluten adalah protein yang terkandung dalam bahan-bahan makanan seperti pasta, tepung gandum, tepung terigu, tepung protein tinggi, itu biasanya mereka mengandung gluten. Kenapa aku mengurangi gluten? Karena aku sendiri itu memang sedikit sensitif terhadap gluten. Jadi tanda-tandanya atau simptomnya adalah kalau aku makan roti atau makan pasta, apapun makanan yang mengandung gluten, itu perutku tuh akan terasa kembung dan begah. Nah, kalau teman-teman mempunyai simptom yang sama dengan aku, bisa jadi teman-teman itu juga sensitif terhadap gluten. Jadi, dalam rangka membuat diriku itu lebih sehat dan nyaman, itu aku berusaha untuk mengurangi gluten. Jadi aku mengurangi makan roti, mengurangi makan pasta. Walaupun memang sekarang ada banyak tepung modifikasi yang bebas gluten, misalnya tepung beras, tepung ketela, tepung jagung, itu semuanya bebas gluten. G yang keempat adalah gosip atau gibah. Dan buatku memang apa sih sebetulnya manfaat dari gosip dan gibah itu? Kayaknya aku nggak menemukan manfaatnya deh. Daripada gosip dan gibah, mendingan kita lebih banyak melakukan sharing, caring, apapun itu yang memberikan inspirasi untuk teman-teman. Nah, tapi dari 4G yang perlu dikurangi itu, ada 1G yang perlu kita tambah, yaitu gratitude atau bersyukur. Jadi, aku berharap untuk aku sendiri juga teman-teman semua bahwa tahun ini kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluhnya. Yang keenam, masak makanan sendiri. Nah, ini mungkin bisa dijadikan resolusi untuk tahun ini, yaitu memasak makanan sendiri. Masak makanan sendiri ini sebetulnya adalah salah satu cara bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, karena kita tahu bahwa bahan makanan yang kita olah itu adalah bahan makanan yang nutrisinya baik. Kemudian, salah satu cara juga untuk mengurangi budget belanja makanan, atau budget untuk beli makanan lah. Dan tentu saja ketika kita masak makanan sendiri, bawa bekal ke kantor, bawa bekal ke kampus, kita juga mengurangi sampah dari kemasan makanan. Yang ketujuh, pilah sampah di rumah. Kalau misalnya tahun ini kita, atau mungkin teman-teman itu belum bisa menerapkan gaya hidup less waste,
atau zero waste, mungkin bisa kita mulai dengan memilah sampah di rumah tangga kita masing-masing. Memilah sampah ini sebetulnya memang sudah aku lakukan di rumah tangga aku sendiri. Paling tidak, aku sudah memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau potongan-potongan sayur, kulit buah, itu akan aku masukkan ke dalam lubang komposter di belakang rumah. Kemudian sampah anorganik itu biasanya aku pilah lagi menjadi sampah plastik, sampah kertas, dan juga sampah untuk sisa makanan. Buatku pribadi, memilah sampah adalah cara aku untuk mengetahui pola konsumsi dalam keluargaku sendiri. Jadi dengan memilah sampah, aku bisa tahu berapa banyak sisa makanan yang terbuang percuma, sehingga aku bisa mengevaluasi menu makanan yang biasanya aku siapkan untuk keluarga. Mungkin porsinya kebanyakan, atau mungkin anakku dan suamiku sedang bosan dengan menu yang itu-itu saja. Dan ternyata jika kita memilah sampah, maka barang-barang yang sebetulnya sudah kita pilah itu mempunyai nilai ekonomis lagi. Sekarang mulai banyak startup yang mereka itu akan membeli pilahan sampah yang kita miliki. Jadi kayak aku sekarang mulai mengumpulkan minyak jelantah. Kemudian minyak jelantah ini bisa dijual. Nanti ada kayak semacam komunitas atau startup gitu. Dan kita bisa dapat duit dari pilahan sampah yang sudah kita lakukan dari rumah kita ini. Yang kedelapan, kembalikan barang ke tempat semula setelah selesai digunakan. Sebetulnya ini adalah kebiasaan kecil dalam daily basis kita ya, dalam kebiasaan sehari-hari, tapi terkadang kita suka lupa melakukannya secara rutin. Mempunyai kebiasaan untuk mengembalikan barang ke tempat semula sebetulnya juga membantu kita untuk mencegah clutter di dalam rumah kita. Kemudian kita juga terhindar dari kehilangan barang-barang karena barang-barang yang kita gunakan itu tidak pernah kembali ke rumahnya gitu. Jadi entah berserakan kemana-mana, akhirnya kita ketika mau pakai terus cari-cari deh itu barang itu kemana ya? Kayaknya kemarin ditaruh di sini gitu kan. Kebiasaan berikutnya adalah batasi screen time. Terus terang sejak mengurangi konsumsi sosial media, bahkan aku ekstrim ya, nggak mengkonsumsi sosial media, nggak lihat Instagram, nggak lihat Facebook, itu screen time aku jadi berkurang. Sebetulnya membatasi screen time ini bukan hanya baik untuk kesehatan kita, karena katanya radiasi sinar handphone itu kan lebih bahaya ya untuk kesehatan kita. Tapi juga ketika kita membatasi screen time, artinya kita juga menghindarkan diri kita dari yang namanya impulsive buying. Kadang kalau misalnya kita lagi mager ya, scrolling Instagram, scrolling marketplace, itu terkadang terus menemukan barang-barang lucu, barang-barang haul, barang-barang yang sebetulnya kita nggak butuh, tapi karena itu ada di dekat jempol kita nih, akhirnya kita mencet tombol beli. Kemudian beberapa jam kemudian paket datang. Habis itu, wah ternyata barangnya jelek, terus kita buang. Kebiasaan yang terakhir, track your spending. Kebiasaan mencatat pengeluaran harian itu sangat-sangat membantu kita untuk melacak spending behavior kita. Dan tentu saja jika teman-teman mempunyai resolusi keuangan di tahun ini supaya tabungannya lebih banyak atau supaya bisa investasi lebih banyak lagi, melacak pengeluaran harian adalah salah satu kebiasaan baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, itu tadi beberapa macam minimalis habits atau kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di tahun ini. Beberapa kebiasaan kecil yang aku sampaikan tadi, jika dilakukan secara terus-menerus, konsisten, disiplin, diharapkan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara faktor kesehatan, spiritual, dan juga finansial. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat, dan juga jangan ragu untuk share, komen, dan juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.